Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya, melindungi kita sekeluarga, dan semoga hari demi hari adalah hari yang penuh keberuntungan bagi kita semuanya. Oke, siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Yang kemarin kita belajar tentang bagaimana keadaan atau bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, begitu banyak tantangan. Karena memang dakwah Rasulullah ketika di awal-awal itu banyak sekali menentang. Banyak cobaan, orang-orang muslim, orang-orang yang memeluk Islam diteror, diganggu sama orang-orang kafir Quraisy. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin untuk hijrah, pindah ke Madinah. Nah, ternyata subhanallah, alhamdulillah, ketika di Madinah ternyata apa? Banyak yang menyambut, disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah. Ternyata orang-orang Madinah lebih welcome, menerima ajaran Islam. Maka luar biasa, babak baru ya, Islam berkembang pesat di Madinah. Dan apa yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan ketika di Madinah? Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Lah kenapa ya? Karena sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang dari Mekah ke Madinah yaitu Muhajirin, ya, mereka datang bersama Rasulullah, para sahabat datang dari Mekah ke Madinah tanpa bekal apapun. Bekalnya apa? Pakaian yang ada yang dia pakai. Bekal yang utama apa? Bekal yang utama, yang utama adalah bekal mereka adalah ketakwaan. Ya, ketika ada perintah hijrah, semua orang-orang mukmin di Mekah hijrah ke Madinah tanpa bekal apapun. Ya, tanpa membawa harta bendanya, hewan ternaknya ditinggal di rumah. Yang dia bawa apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika di Madinah, orang-orang Muhajirin tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian yang layak, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Maka Rasulullah SAW dengan kebaikan hati beliau, mereka dipersatukan. Kaum Muhajirin, kaum Ansor dipersatukan, dipersaudarakan. Luar biasa. Sehingga apa? Kaum Ansor, kaum Muhajirin di Madinah bekerja sama mengembangkan Madinah, mengembangkan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, perdagangan, pertanian semakin maju ketika datangnya kaum Muhajirin. Yang berikutnya Rasulullah SAW membangun masjid yang pertama, yaitu apa? Masjidil Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama Rasulullah dirikan di Madinah Al-Mukarramah. Ya. Dan luar biasanya masjid pada zaman dahulu itu fungsinya bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk zikir, tidak. Tetapi apa? Masjid pada zaman dahulu difungsikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebagai apa? Tempat diskusi, tempat musyawarah. Ya, selain untuk sembahyang, sholat atau zikir, masjid pada zaman dahulu juga apa? Merupakan pusat informasi. Informasi penting di masjid tempatnya. Yang berikutnya bukan hanya untuk sholat zikir, tapi masjid zaman dahulu digunakan untuk apa? Menyusun strategi perang. Ya, luar biasa. Maka kalau kita lihat mungkin kemegahan zaman dulu, masjid zaman dulu mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan apa? Masjid zaman sekarang. Tapi fungsinya sepertinya lebih banyak zaman dulu masjid itu ya. Kalau sekarang paling cuma ramenya waktu sholat tok mungkin ya. Cuma waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Atau waktu pengajian. Tapi setelah itu
Mereka lebih sering apa? Kita lebih sering mengadakan menerima tamu mungkin di rumah kita atau di tempat lain. Tapi zaman dulu tidak. Masjid dimaksimalkan, dioptimalkan fungsinya untuk kegiatan yang lain selain ibadah, selain sholat. Maka ini yang perlu kita contoh mungkin. Ya, yang perlu kita contoh. Bahwasanya ternyata masjid itu bukan hanya sebagai untuk tempat untuk ibadah tidak, tapi banyak hal. Bahkan untuk urusan pemerintahan pada zaman dahulu itu di masjid dibahasnya. Bahas masalah pemerintahan di masjid. Ya. Maka anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya, mari yang di rumahnya dekat dengan masjid kita optimalkan masjid itu. Ya. Jangan hanya untuk pengajian saja, jangan hanya untuk sholat saja, tapi kegiatan positif yang lainnya kita adakan di masjid. Takmir Masjid Al-Huda misalnya, mengadakan pelatihan wirausaha, wah keren. Masjid Nurus Salam misalnya ya, nama itu misalnya, mengadakan pelatihan jurnalistik muslim, keren. Ya, tidak hanya untuk sholat tok ya, tidak hanya untuk sholat saja, tapi untuk segala macam kegiatan yang positif kita gunakan masjid kita. Ya, oke. Supaya apa? Supaya makmur, betul-betul makmur masjid itu. Ya, penuh dengan apa? Kegiatan positif. Oke, maka itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajir dan Ansor. Yang kedua, membangun masjid. Masjidnya apa tadi? Masjid Kuba. Oke. Berikutnya apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Setelah masjid dibangun, Muhajirin dan Ansor bersatu. Yang berikutnya apa? Rasulullah membangun pasar. Rasulullah bersama para sahabat muslim membangun pasar. Artinya apa? Ekonomi. Ya, sebelum kaum Muhajirin dan Rasulullah datang ke Madinah, ada pasar namanya pasar Madinah itu dipenuhi, dikuasai oleh orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi. Mereka menguasai pasar. Dan pasar zaman dahulu sebelum Rasulullah datang ke Madinah penuh dengan kecurangan, penuh dengan kebohongan. Penjualnya menipu dengan timbangannya, penjualnya menjual dengan riba. Ya, penuh kecurangan pasar itu. Maka sehingga ketika Rasulullah tahu itu, maka Rasulullah membangun pasar sendiri. Ya, mendirikan pasar sendiri di Madinah yang penjualnya muslim, yang jujur-jujur. Ya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Jujurnya luar biasa. Itu. Artinya teman-teman gini, kita bisa mengambil ibroh atau nilai atau hikmahnya. Ternyata yang namanya ekonomi itu penting sekali. Kalau Masjid Kuba ini kita ibaratkan adalah tauhid, ya, maka pasar ini kita ibaratkan apa? Kita ibaratkan ekonomi. Maka lihat, ketika Rasulullah sudah membangun masjid, memantapkan tauhidnya para sahabat, yang digarap apa lagi? Ekonomi. Kuasai ekonomi. Ya. Kuasai ekonomi. Itu yang Rasulullah lakukan. Setelah Masjid Ukhuwah dibangun, dipersatukan, maka kuasai pasar, ya. Ekonominya dikuasai oleh muslim. Sehingga apa? Pasar Madinah menjadi pasar yang luar biasa, penuh berkah. Ya, maka ini ibrah buat kita semuanya. Jangan sepelekan ekonomi. Ya, maka kalau saat ini sering kita dengar belanja di warung sebelah, belanja di toko-toko tetangga, itu luar biasa. Itu ajakan yang luar biasa, itu adalah ajakan yang luar biasa yang sangat-sangat bermanfaat, ya, pemerataan ekonomi. Jangan hanya kalau kita butuh apa-apa langsung ke mall. Ya, kita tahulah ya siapa yang punya. Ya, maka mulai sekarang mungkin kita perlu belanja ke warung tetangga kita, belanja produk apapun ke teman-teman kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa apa? Saling membantu. Mungkin sedikit laba yang diterima oleh teman-teman kita tadi bisa untuk menghidupi keluarganya, bisa membelikan susu untuk anaknya gitu ya.
luar biasa. Maka semuanya terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.